Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya pula kita bisa berkumpul khusus di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah bisa kita sambung dengan majlis thalabul ilmi man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan menuju majlis ilmu, menghadiri majelis ilmu, yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Niku baru meniatkan untuk hadir dalam majelis ilmu. Entah di dalam majelis ilmu itu nanti ketemu teman saling ngobrol, entah nanti di sampingnya ada teman lama bisa reuni, bisa tanya saling kabarnya bagaimana, dan mungkin yang disampaikan oleh pemateri ini sama dengan penceramah-penceramah sebelumnya. Berapapun yang didapatkan oleh seseorang ketika dia hadir di majelis ilmu, entah itu 10% saja, insya Allah itu sudah memenuhi syarat bahwa Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Raketan. Entah ketika di majelis itu kok ternyata sangat capek, seharian kerja, capek, selonjoran, kemudian ngantuk. Ngantuknya ini ngantuk yang berpahala, ngantuk di majelis ilmu, karena didoakan oleh para malaikat, kemudian makhluk-makhluk Allah yang jumlahnya tak terhingga, yang kecil-kecil, jangkrik dan lain sebagainya, mendoakan litolibil ilmi, mendoakan bagi orang yang menuntut ilmu. Ya Allah, ampunilah para penuntut ilmu. Ya Allah, kalau ada yang punya hutang, semoga hutangnya segera lunas. Ya Allah, yang punya penyakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah. Yang anaknya bermasalah, semoga kedepannya menjadi anak yang soleh dan solehah dan lain sebagainya. Maka kita meniatkan dimanapun ketika ada majelis ilmu, maka kita berusaha untuk menghadirinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, dan mereka yang mengikuti sunnah beliau dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi mohon maaf injury time. Tadi ada Ustaz nomornya baru telepon saya, Ustaz gantikan di masjid ini. Saya agak kaget gitu Bapak Ibu, karena ini bagi saya masjid bukan asing. Ini masjid saya sendiri. Kenapa demikian? Setiap hari bisa jadi saya sholatnya di sini, Pak. Setiap menjemput anak di SD Muhammadiyah, pulangnya jam 4, sambil pulang ya kita sholat di masjid ini. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menetapkan hukum yang berlaku di dunia maupun di akhirat. Namanya adalah hukum sebab dan akibat. Barang siapa yang menanam, pasti dia memanen. Barang siapa yang berbuat, maka dia akan mendapat balasannya. Maka di antara hukum
yang Allah tetapkan di dunia dan sampai nanti di akhirat adalah bahwa orang yang berbuat kebaikan maka akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Orang yang berbuat keburukan maka akan Allah balas dengan balasan yang setimpal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita mau merenung keadaan kita hari ini, hidupnya susah, harga-harga semakin naik, uang jumlahnya semakin banyak, tapi ternyata untuk membeli properti, untuk membeli barang-barang kok tidak juga sampai terbeli. Kemudian akhlak anak-anak kita, kok bisa ada cerita anak yang mohon maaf membunuh orang tua gara-gara anaknya tidak dituruti keinginannya. Kok ya ada anak usia maaf SD 10 tahun, tadi ada video YouTube terbaru 10 tahun diperiksakan ke dokter innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kejadian sebelum nikah anak usia 10 tahun hari ini. Waliyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian juga panas semakin mengglobal. Di sini panas, di sana panas. Ada berita terbaru Pak, itu ngebahas tanaman pisang. Tanaman pisang itu hanya tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Nah, beritanya adalah ada buah pisang yang bisa hidup di Korea. Padahal belum pernah ditemukan pisang itu hidup di Korea. Karena Korea itu bukan tropis, bukan subtropis, tapi sudah atasnya lagi. Itu tandanya suhu yang ada di Korea itu semakin panas, menyerupai dengan wilayah tropis. Ini apa yang terjadi yang akan datang nanti. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai sebuah akibat dari perbuatan kita, hari ini yang kita rasakan itulah hasil dari apa yang kita perbuat, atau mungkin diperbuat oleh orang lain, tapi kita kena imbasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarul muhajirin, khamsun idza ibtalaitum, 3 hal seandainya kalian diuji oleh Allah dengan 5 hal ini. Fa'udzu billahi an tudrikuhunna, aku berlindung kepada Allah ojo ngasih, jangan sampai kalian itu diuji Allah dengan 5 hal ini. Lam tadharul fahisyah fi qaumin hatta yul'inu biha. Tidaklah apa ini? Orang itu belak-belakan dalam melakukan yang namanya al-fahisyah. Al-fahisyah itu dosa-dosa yang kaitannya dengan moral. Lebih spesifik lagi kaitannya dengan seksualitas. Tidaklah yang namanya al-fahisyah itu menjadi satu hal yang lumrah di tengah orang-orang hatta yul'inu biha illa fashabihimut ta'un wal aujah allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madu. Kalau sudah yang namanya seks bebas merajalela, maaf pelacuran, maaf lagi MBA dan lain sebagainya, maka yang akan muncul adalah penyakit-penyakit yang belum pernah muncul di tengah-tengah kaum itu sama sekali. Pasti akan muncul penyakit baru. Ada yang namanya AIDS, ada yang namanya sifilis dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Walam yang usul mikyala wal mizan, dan tidaklah di antara mereka itu mengurangi timbangan. Wal mizan, mikyal itu kiloan, timbangan. Wal mizan itu standar keadilan. Standar keadilan. Illa ukhiru bis-sinin, kecuali mereka akan ditimpa dengan paceklik
wasyiddatil ma'unah, dan kondisi yang sangat berat, wajawzil sultani alaihim, dan dikuasai oleh para pemimpin di antara mereka. Kalau dikuasainya itu dengan adil dan makmur, kita akan bersyukur. Tapi ternyata dikuasainya sebuah negeri, sebuah negara oleh orang-orang yang zalim. Apa itu yang dimuliakan oleh Allah? Ya, kita sudah diuji. Kalau mau nyebut merek kok saya nggak apa-apa, sedang direkam. Mau maju, mau membuat kebijakan, kemudian ternyata terhalang dengan aturan-aturan, aturannya itu yang dirubah, standar keadilannya yang diutik-utik, hukumnya yang dipermainkan. Maka ya, kondisi masyarakatnya ya nelongso, ngenes, untuk dikatakan makmur dan sejahtera kok sangat jauh. Padahal baru saja kemarin kita teriak-teriak merdeka. Ya, semoga merdeka, tetap merdeka. Amin. Kemudian walam yamna'u zakat amwalihim, dan tidaklah mereka itu menahan untuk tidak membayarkan zakat mereka, illa muni'ul qatra minas sama, kecuali mereka pasti akan dilanda kekeringan. Walau lal bahaimu lam yumtiru, dan seandainya kalau bukan karena Allah kasihan kepada hewan-hewan ternak, tentu mereka tidak akan diberikan air hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka di sini kita seharusnya bersyukur kepada ayam, kambing, kerbau, yang melalui wasilah mereka lah seandainya di sebuah negeri itu muncul kemaksiatan-kemaksiatan, Allah menurunkan hujan, bukan lantaran manusianya butuh untuk diberi hujan, tapi karena Allah kasihan kepada hewan ternaknya. Ternyata kalau kondisi sebuah masyarakat itu seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW, nilai manusia di hadapan Allah dibandingkan dengan hewan ternak itu jauh lebih mulia hewan ternaknya daripada manusianya. Padahal Allah sudah mengatakan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kiranya kita saling mengintrospeksi, terutama untuk diri kita masing-masing pribadi, tidak mengoreksi orang lain. Masih adakah dosa-dosa sekecil apapun yang belum kita istighfari dan kita taubati kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terkadang orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia menunggu-nunggu, sudah main riba, sudah main zina, sudah main judi, dia berpikir jadinya maksiat paling terhadap, tapi sampai saat ini kok orang tak apa iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka perlu kita sadari, selain hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang secara fisik akan merata, ada penyakit, ada panas, ada kenaikan harga dan lain sebagainya, itu ada hukuman Allah Subhanahu wa taala yang lebih dahsyat daripada itu. Kebayang kalau ada orang disiksa dengan sebuah siksaan, tapi dia nyaman dengan siksaan itu. Kebayang orang yang disiksa dengan sebuah siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak merasakan siksaan itu. Jadi ini yang dimuliakan oleh Allah, siksaan Allah Subhanahu wa taala yang paling pedih, yang paling keras, yang harus kita sadari adalah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita tidak mampu untuk bersegera melaksanakan ketaatan.
Kenapa demikian? Para ulama merumuskan bahwa balasan dari amal kebaikan adalah amal kebaikan berikutnya. Hari ini kita bisa sholat, maka di antara tanda Allah menerima kebaikan kita adalah Allah memberikan lagi kesempatan untuk beribadah. Kita bisa tilawah Quran, maka di antara tanda Allah menerima tilawah kita adalah Allah berikan lagi kesempatan untuk tilawah, sehingga Allah memiliki alasan bagi hamba untuk memberi pahala yang berlimpah dan tidak terbatas. Sebagaimana juga ketika seseorang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Allah dengan maksiat berikutnya. Maling, maaf, gak ketahuan. Oh ya, ternyata asik, nambah lagi. Korupsi, gak ketahuan, terus lagi, terus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga maksiat yang dilakukannya itu menghijab, menghalangi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Bukan karena Allah yang menjauh dari seorang hamba, tapi karena hamba itulah dalam hatinya ada noda-noda hitam yang menumpuk sangat banyak, sehingga dia tidak bisa connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang sudah terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia terhalang dari mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka perlu kita koreksi. Kalau mungkin di antara kita, ini juga bagi saya juga, kalau mungkin di antara kita ternyata ketika sedang sendiri, kemudian pintu ditutup, tiba-tiba korden itu tertiup angin dan kita merasa kaget dengan korden yang tiba-tiba bergerak ketika kita bermaksiat sendirian, tidak ada orang. Maka Ibnu Abbas mengatakan, rasa takutmu terhadap pintu yang terbuka karena angin itu dosanya lebih besar daripada kemaksiatan itu sendiri. Rasa takut ketika maksiat itu diketahui oleh manusia, rasa takutnya itu dosanya itu jauh lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Kenapa demikian? Karena dia lebih takut kepada hamba, takut seandainya maksiat itu dilihat oleh orang lain, tapi ternyata dia tidak takut ketika berduaan sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu syirik kecil, Pak. Takut kepada hamba dalam kondisi kita bermaksiat kepada Allah. Wong mana ketahuan bapak piye, wong mana ketahuan sama ibu piye. Hal yang demikian kok ada dalam hati kita, maka sejatinya itu sudah bagian dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka sebab apapun yang menghalangi kita untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita sholat, sebab apapun yang menghalangi kita untuk bisa berlama-lama dengan Al-Quran, maka perlu kita teliti dan kita istighfari dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, paling tidak ada 5 hal yang perlu kita lakukan untuk mengatasi dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Yang pertama adalah berhenti dari
bermaksiat, berhenti dari maksiat. Yang namanya dosa itu ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu secara pengertiannya adalah apa-apa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman, kemarahan berupa siksaan, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sedangkan dosa-dosa besar adalah dosa-dosa kesalahan yang tidak diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun tidak ada ancaman khususnya. Hadirin dan dimuliakan oleh Allah, ini pengertian secara umum. Namun perlu kita ingat ada pengertian yang lain, bahwa la saghirata ma'al istighfar wa la kabirata ma'al israr. Apa itu? Tidak ada yang namanya dosa besar ketika itu sudah ditaubati dan diistighfari, minta ampun kepada Allah. Wala saghirata ma'al israr, dan yang namanya dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar ketika dia israr, terus-terusan melakukan dosa kecilnya. Bukan masalah dosanya itu, tapi kepada siapa dia bermaksiat, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sedang duduk begini, kalau ada teman di samping yang musim gitu, disenggol, dua kali, tiga kali, diperingati, Mas, jangan begitu. Kok terus seperti itu, Pak? Bayangkan rasanya gimana? Baru nyenggol, apalagi itu Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kasabu. Kalau seandainya para penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, akan dibukakan barokah dari pintu langit dan bumi, dibuka seluruhnya kepada para penghuni sebuah negeri tersebut. Walakin kadzdzabu, tapi sayang mereka itu mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika kita masih bermaksiat kepada Allah, tandanya adalah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi belum juga dikabulkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti mungkin masih ada maksiat yang kita kerjakan dan kita belum tahu. Jangan-jangan ini menurut kita adalah dosa yang kecil, tapi karena kita meremehkan kecilnya itu, tapi ternyata di sisi Allah adalah dosa yang besar. Wa tahsabuhu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Surat An-Nur. Kalian menganggapnya perkara yang sangat remeh, tapi ternyata di sisi Allah itu sangat besar. Sebagian salaf mengatakan la tustubtiul ijabah. Yang namanya pengkabulan doa itu tidak diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sudidat tariquha bil ma'asi. Kenapa bisa seolah-olah terlambat pengkabulan doa itu? Karena dihalangi oleh adanya maksiat. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Surat Fatir. Kepada Allah lah kalimat dan doa-doa permohonan yang baik itu naik, dan Allah Maha mengijabah doa para hamba. Ketika Allah memiliki sifat mengijabah doa para hamba, kok kita sudah berdoa banyak belum juga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak halnya. Bisa jadi kita masih kurang istighfarnya, masih ada kesalahan yang belum kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kemudian Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ma nazala bala'un illa bidzambin. Tidaklah musibah, tidaklah bencana itu turun kecuali karena
adanya dosa. Wala rufi'a illa bitaubatin, dan tidaklah yang namanya bala, musibah, bencana itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sering terkecoh kalau melihat berita di TV ada bencana, ada gempa, ada tsunami, itu selalu dijelaskan sababiah secara ilmu pengetahuan sainsnya. Ada gempa tektonik, apa itu? Pertemuan antar lempeng benua, kemudian terjadi patahan dan lain sebagainya. Ya, secara sains. Tapi yang namanya sains lempeng tektonik itu saling bertumbukan, itu terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Laut, gunung, dalam sebuah riwayat disebutkan mereka itu minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala 1 hari 5 kali. Ya Allah, izinkan saya untuk menumpahkan air. Ya Allah, izinkan saya untuk meletus. Malaikat maut, Pak. Malaikat maut itu dalam sebuah riwayat disebutkan dalam Qasasul Anbiya, menyalami seorang mukmin 1 hari 5 kali setelah sholat. Kalau ternyata belum juga kita beristighfar kepada Allah, dan posisi malaikat maut itu diceritakan oleh Rasulullah demikian, sudah siapkah kita bersalaman dengan malaikat maut yang kapanpun waktunya Allah rahasiakan. Kemudian yang kedua, setelah bertaubat adalah beristighfar. Taubat itu artinya berhenti dari kemaksiatannya. Istighfar itu dengan kesadaran minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Dan ada yang namanya sayyidul istighfar. Semoga sudah hafal semua. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana 'abduka, wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Orang yang membaca ini, maka kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berkata Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad itu adalah seorang ulama yang besar, yang mulia, tapi punya riwayat dulunya berprofesi sebagai begal. Karena satu kejadian, dia mendengarkan sebuah ayat, langsung dia bertaubat kepada Allah dan hadir dalam majelis-majelis ilmu sehingga menjadi seorang alim ulama. Beliau mengatakan, istighfarun bila iqla'i taubatin kadzabani. Istighfar yang tidak disertai dengan berhenti dari kemaksiatan itu hanya kepura-puraan. Ya, istighfar dilakukan, kemudian berhenti dari kemaksiatan juga dilakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang berikutnya, yang ketiga adalah al-bu'du anil malil haram. Jauh-jauh dari harta yang haram. Jauh-jauh dari harta yang haram. Ayat dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu qulu minat thayyibati ma razaqnakum. Ayat ini kalau kita lihat secara urutan itu setelah, nanti dilihat, bahwa kemaksiatan seorang hamba sebab utamanya adalah dari harta yang haram. Harta yang halal ketika dikonsumsi, dimakan oleh seorang hamba, masih memungkinkan dalam dirinya untuk ada niatan berbuat kemaksiatan kepada Allah. Itu harta yang halal. Seperti korun, sebagaimana yang kami dapatkan dalam kajian waktu di Pekanbaru
bahwa yang namanya Qarun itu bagian dari umatnya Nabi Musa dan dia mencari mata pencaharian yang halal. Dia berdagang emas, tapi ketika dia dimintai untuk zakat, ternyata dia menolak. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW, Tha'labah, dia sahabat yang sangat miskin, izin kepada Rasulullah untuk didoakan menjadi orang kaya, namun Rasulullah enggan untuk mendoakan sampai Rasulullah memiliki seekor domba betina yang subur, kemudian diberikan kepada Tha'labah. Namun ketika datang masanya harus zakat, ternyata Tha'labah ini tidak mau menunaikan zakat dari kambing yang sudah diberikan oleh Rasulullah. Pekerjaannya halal. Terlebih lagi, waliyadzubillah, seandainya harta yang dimakan itu adalah harta yang haram, terutama riba. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa daru ma baqiya minar riba, dan jauhilah riba jika kalian orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallah. Kalau tidak kalian melakukan menjauhi riba tersebut, maka siaplah untuk menerima tantangan perang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam kondisi bangsa Indonesia yang secara krisis belum juga selesai dari tahun 1999 sampai sekarang, bisa jadi ada orang yang ketika mencari maisha kesulitan sehingga dia berpikir untuk mencari yang haram. Ada tawaran untuk tidak layak untuk disebutkan di majelis ini. Ada tawaran untuk jadi debit kolektor, ada tawaran untuk apapun yang ditawarkan asal bisa menghasilkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bisa jadi kemaksiatan yang muncul di tengah kita itu bukan karena niat dari orangnya, tapi karena sebagian dari kita yang sudah dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian dia menahannya. Waliyadzubillah. Kemudian yang keempat, al-ibti'ad 'anil syubhat, jauhi perkara-perkara yang syubhat. Sesuatu yang tidak jelas mana yang halal, mana yang haram, mending ditinggalkan. Para ulama dalam mazhab fikih manapun itu sepakat membuat sebuah kaidah, idza istama'atil halal wal haram ghulibatil haram. Kalau ada sesuatu yang halal bercampur dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram. Misalkan dulu ada orang yang punya anjing digunakan untuk berburu, dilepaslah anjing itu untuk berburu, bismillahirrahmanirrahim, dilepas, kemudian dia balik kembali dengan membawa hewan buruan, tapi dia balik dengan membawa anjing liar bersama dengan dirinya. Maka ketika tidak bisa dipastikan kok ada anjing berburunya ini membawa hasil buruan, sementara ada anjing liar yang dia tidak dilatih untuk berburu, tidak dilepas dengan sengaja mengucapkan bismillah, kok membersamai, maka daging tersebut dihukumi sebagai bangkai, haram untuk dimakan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau mungkin ada jatah kita, misal ada Jumat berkah, kok di situ hanya tertulis satu orang ambil satu, ya sudah, ambil satu saja. Meskipun kita yakin yang bersedekah itu mengatakan ini lillahi ta'ala, tapi ketika ada tulisan seperti itu, ya kita sadar lebih baik ditinggalkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Dalam hal ini, ketika kita tidak bisa membedakan harta kita mana yang halal, mana yang haram, Rasulullah SAW memberikan nasihat. Nasihatnya cukup singkat. Istafti qalbaka. Dengan hati yang jujur, kita bertanya kepada diri kita, mana harta yang halal, mana harta yang haram. Kalau ada dalam hati kita, dalam diri kita kok hawa nafsu ingin menguasai seluruhnya, maka segera tinggalkan. Pastikan mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian yang kelima, ikhrajuz zakat fi waqtiha. Keluarkan zakat pada waktunya. Sebagaimana tadi yang kami sampaikan, bisa jadi orang-orang di sekitar kita berbuat kejahatan itu bukan karena untuk menumpuk hartanya, tapi karena betul-betul ingin memenuhi kebutuhan sampai rela harus mengambil apa yang bukan haknya. Maka oleh Umar bin Khattab saat itu disidangkan, ada seorang pencuri, kemudian dia disidang dan mengatakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, maka yang dihukum bukanlah pencuri itu, justru yang dihukum adalah orang yang kaya yang dicuri oleh sang pencuri. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita tidak tahu istighfar mana yang kita ucapkan itu yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW satu hari itu beristighfar sampai 100 kali. Kalau kita bandingkan dengan diri kita, siapalah diri kita? Siapalah diri kita sehingga kita tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihat, mohon maaf dalam penyampaian. Semoga bisa kita ambil manfaat bersama-sama bagi diri kamu pribadi dan jamaah sekalian. Astaghfirullah katsir, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.